Konten video ini tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Salam pemirsa, mari bersama Mata Ketiga kita telusuri misteri dunia. Pada Maret 2018, sebuah karya ilmiah di media membuat heboh. Pasalnya, sebanyak 33 ilmuwan mengklaim bahwa gurita memiliki DNA makhluk asing. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa jika suatu hari manusia lenyap dari planet ini, maka hewan yang paling cocok untuk berevolusi menjadi spesies dominan di bumi bukanlah primata lain melainkan gurita di lautan. Temuan ini seakan mengungkapkan sisi laut yang tidak diketahui. Apakah ini berarti bahwa beberapa organisme laut bukan spesies bumi atau siapa yang membawanya ke bumi? Selain itu, banyak saksi mata yang mengaku menyaksikan USO, Unidentified Submerged Object, atau benda bawah air tak dikenal di pantai California. Sebelumnya Mata Ketiga pernah membahas tentang USO di Rusia. Lalu apakah berkas cahaya aneh yang melesat keluar dari lautan dari seluruh dunia itu berasal dari planet lain? Atau apakah itu makhluk dasar laut? Mungkinkah ada pangkalan alien yang tersembunyi jauh di dalam lautan? Untuk diketahui, alien atau dalam bahasa Indonesia disebut makhluk asing adalah istilah serapan dalam bahasa Inggris yang berarti asing. Alien dapat mengacu kepada segala bentuk kehidupan ekstraterestrial yang didefinisikan sebagai kehidupan yang tidak berasal dari planet bumi. Penampakan USO di California, AS. Dalam beberapa aspek, eksplorasi manusia di laut dalam sangat-sangatlah sulit dan penuh risiko. Sebaliknya secara perbandingan, misi luar angkasa justru jauh lebih mudah. Bagian terdalam dari lautan yang diketahui manusia sekarang adalah Palung Mariana di Samudra Pasifik dengan kedalaman lebih dari 11.000 meter. Namun meskipun di sana adalah lingkungan paling ekstrim di bumi, seperti misalnya tekanan air yang tinggi, suhu yang ekstrim rendah dan gelap gulita. Selain itu juga kurangnya oksigen dan makanan. Tetapi yang mengejutkan para peneliti adalah ternyata masih ada kehidupan di kedalaman yang ekstrim dari lautan ini. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya, apakah ada populasi lain atau makhluk asing dari dunia lain atau pangkalan alien di suatu sudut lautan dalam yang belum terjamah manusia? Bagi sebagian besar orang, ini adalah pemikiran yang sulit dicerna akal sehat. Tetapi banyak ahli peneliti tentang makhluk asing percaya bahwa lautan itu maha luas. Teknologi manusia sulit untuk mengeksplorasi jangka panjang di kedalaman lautan. Jadi lebih dari 90% misteri lautan itu masih belum diketahui manusia. Mungkinkah 90% ruang lautan dalam itu adalah tempat persembunyian terbaik bagi makhluk asing? Ada yang mengatakan bahwa salah satu faktor mengapa alien memilih laut sebagai tempat persembunyian adalah karena laut merupakan tempat yang lebih cocok bagi alien untuk melakukan aktivitas kehidupan daripada daratan. Pertama, sebuah sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan dapat ditemukan di laut. Selain itu, menurut ilmuwan, bahwa organisme air jauh lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan luar angkasa daripada manusia, karena manusia terbiasa dengan aktivitas di darat yang umumnya hanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Ini merupakan gerakan 2 dimensi, sedangkan organisme air lebih terbiasa pada gerakan 3 dimensi di dalam air. Artinya mereka tidak hanya bisa bergerak maju dan mundur, kiri dan kanan, tetapi juga bergerak ke atas dan ke bawah secara leluasa. Tantangan terbesar bagi umat manusia di luar angkasa adalah ketiadaan bobot, sementara pengaruh gravitasi pada organisme air jelas jauh lebih kecil. Atas pertimbangan ini, alien mungkin jauh lebih cocok beradaptasi dengan aktivitas di air daripada di darat, dan banyak penampakan USO di seluruh dunia yang dapat membuktikan hal ini. Pada tahun 2014, sebuah satelit di Malibu, California, AS, menangkap struktur aneh di dasar laut sekitar 10 km dari pantai. Foto satelit menunjukkan benda ini memiliki struktur datar berbentuk oval dan beberapa pilar di bagian bawah
memanjang hingga sekitar 600 meter di bawah air, sekilas terlihat seperti anjungan lepas pantai atau platform minyak. Yang lebih aneh lagi, Departemen Kepolisian memiliki catatan laporan dari penduduk setempat yang berulang kali menelepon 911 untuk melaporkan tentang berkas cahaya aneh yang dipancarkan dari laut di lokasi di mana struktur bawah laut itu berada. Sehingga banyak orang yang penasaran, apakah ini hanya salah satu dari sekian banyak pangkalan alien yang tersembunyi di kedalaman lautan? Banyak peneliti percaya akan hal ini. Mereka juga menuturkan cerita tentang UFO dari seluruh dunia. Sudah banyak saksi mata yang melihat UFO melesat keluar dari dasar laut, lalu terbang langsung ke atmosfer. Misalnya insiden USO Rusia yang pernah dibahas mata ketiga sebelumnya. Sementara itu, cukup banyak penyelam pernah menyaksikan USO di Teluk Meksiko dan Florida. Beberapa penyelam melihat cahaya terang mengikuti perahu mereka ketika mereka berada di bawah air. Menurut saksi mata, objek yang mengikuti mereka tidak terlihat seperti kapal selam dan tidak ada yang bisa menjelaskan objek apa sebenarnya yang bisa melaju dengan cepat di dalam air. Sejak dahulu kala, lautan merupakan tempat yang paling misterius di bumi. Selama ini manusia tidak pernah berhenti menjelajahi dunia bawah laut, dan sampai pada abad ke-16, manusia baru tahu lautan ternyata menempati sebagian besar permukaan bumi. Hingga pada abad ke-20, orang-orang baru tahu kedalaman rata-rata lautan mencapai 3.700 meter dan pemahaman manusia tentang kedalaman lautan saat ini jauh lebih sedikit daripada pemahaman di permukaan bulan dan Mars. Bisa dibayangkan bahwa lautan jelas adalah wilayah paling misterius sekaligus berbahaya di muka bumi bagi manusia. Di sana mungkin ada dunia asing yang tak terbayangkan oleh kita. Dunia alien di samudera. Entah apakah teman-teman mendapati bahwa ada sosok dewa yang mirip dengan makhluk laut yang dipuja di banyak peradaban di seluruh dunia. Tetapi anehnya dewa yang dipuja oleh banyak orang dahulu itu sangat mirip dengan gurita. Pertanyaannya, mengapa orang-orang zaman dahulu dari seluruh dunia menganggap gurita sebagai objek pemujaan? Apakah ada kemungkinan bahwa orang dahulu telah lama menyadari bahwa gurita sebenarnya adalah makhluk asing di planet kita? Seperti yang disebutkan sebelumnya di awal video, bahwa pada tahun 2018, sekitar 33 ilmuwan mengklaim bahwa gurita memang sejenis makhluk ajaib. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ternyata gurita membawa DNA makhluk asing. Apa yang terjadi sebenarnya? Ketika ilmuwan meneliti gen gurita lebih lanjut, mereka terkejut mendapati gen gurita sangat besar. Secara total, gurita mengandung sekitar 50.000 gen, sementara manusia hanya memiliki sekitar 25.000 gen. Jadi gurita tampak lebih kompleks daripada manusia dalam banyak hal. Kompleksitas ini juga tercermin dalam banyak aspek. Yang paling mencolok adalah gurita memiliki struktur tubuh yang sangat unik. Gurita memiliki 9 otak dan 3 jantung. Selain itu, gurita dapat mengubah tubuhnya secara bebas, sesuai dengan lingkungan sejak awal kelahirannya. Tidak seperti manusia hanya ada 1 otak dan terletak di tengah kepala, sedangkan 9 otak gurita tersebar di seluruh tubuh. Oleh karena itu, gurita dapat dengan mudah mengontrol lingkungan sekitarnya. Mereka dapat membangun rumah atau sarang mereka sendiri dengan menumpuk batu dan kerang di bawah air. Mereka juga dapat memanipulasi tubuh mereka menjadi berbagai bentuk dalam sekejap untuk meniru hewan lain atau menyamarkan diri dan bahkan menemukan cara untuk membuka tutup toples. Namun bukan ini yang paling mengejutkan kita. Gurita bahkan mengembangkan kemampuan untuk memprediksi berdasarkan keunggulan genetiknya. Misalnya gurita terkenal bernama Paul pernah meramalkan hasil 14 pertandingan Piala Dunia dan 12 kali menebaknya secara tepat. Prediksinya yang luar biasa akurat membuat orang sulit percaya ketika itu. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa gurita kemungkinan besar akan berevolusi menjadi spesies dominan di bumi ketika manusia lenyap atau punah suatu hari nanti. Selain itu, gurita juga memiliki suatu kemampuan yang sangat istimewa.
yaitu dapat mengubah kode genetiknya dengan mengedit RNA sehingga mampu beradaptasi dengan suhu dingin dan meningkatkan penglihatan dalam gelap. Kita anggap saja struktur heliks ganda DNA sebagai resleting. Ketika resleting dibuka, dapat menghasilkan molekul RNA lain. RNA dapat mengirimkan informasi dari DNA ke protein, dan gurita memiliki kemampuan luar biasa ini untuk mengedit DNA-nya sendiri dan membuat protein baru sesuai dengan suhu lingkungan. Dengan kemampuan yang menakjubkan ini, gurita secara alami dapat beradaptasi dengan cepat di berbagai lingkungan dan memiliki peluang bertahan hidup yang lebih besar daripada makhluk lain. Beberapa ilmuwan bahkan berpikir, jika manusia lenyap dari muka bumi, kemungkinan besar gurita akan menguasai bumi. Para ilmuwan berpendapat bahwa gurita adalah organisme yang paling dekat dengan peradaban makhluk asing, karena mereka tidak dapat menemukan informasi tentang nenek moyang gurita, seolah-olah makhluk ini dibawa ke bumi dari dunia lain secara utuh, kemudian dimasukkan ke samudra. Beberapa peneliti mengatakan bahwa lautan kita mungkin merupakan laboratorium biologis makhluk luar angkasa, sama seperti kita yang sekarang sedang melakukan penelitian di planet lain. Makhluk asing dari planet lain mungkin juga menggunakan lautan kita sebagai laboratorium mereka sendiri. Mungkin orang dahulu sudah lama menemukan keunikan gurita, sehingga sekarang kita bisa menemukan ukiran gurita pada patung atau lempengan batu di berbagai negara di dunia. Selain gurita, ada banyak spesies yang tidak dapat dijelaskan oleh para ilmuwan. Misalnya, makhluk asing lain yang disebut alien laut oleh para ilmuwan, yaitu Stenopora atau ubur-ubur sisir. Ubur-ubur sisir ini juga merupakan makhluk laut paling aneh yang ditemukan dalam 20 tahun terakhir. Keunikan dari ubur-ubur sisir ini memiliki dua sistem saraf yang sangat mirip dengan manusia, dan otaknya memiliki fungsi regeneratif yang luar biasa. Sebagai salah satu organisme multiseluler tertua, ubur-ubur sisir jelas merupakan misteri besar bagi para ilmuwan. Saat ini, lebih dari 90% lautan belum dieksplorasi oleh manusia. Mungkin ada berbagai peradaban maju di lautan yang maha luas ini. Pencipta peradaban ini tentu saja bukan manusia bumi seperti kita. Menurut petunjuk yang kita ketahui sekarang diketahui bahwa peradaban alien setidaknya beberapa ribu tahun lebih maju dari kita. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka datang ke planet kita dari galaksi yang jauh dan menetap di lautan? Mungkin seperti yang dikatakan para peneliti makhluk asing, alien mungkin tidak hanya bereksperimen dengan spesies asing di lautan. Mungkin detik ini mereka masih melanjutkan aktivitasnya di kedalaman lautan. Tentu saja, kita juga tidak tahu pastinya. Tapi suatu hari nanti, ketika teknologi manusia berkembang ke tingkat yang baru, misteri makhluk asing di lautan mungkin baru akan tersingkap. Kita tunggu dan lihat saja bila tiba saatnya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.